Dari Jawa Barat, muncul sebuah keputusan mengejutkan. Gubernur Deddy Mulyadi mengumumkan penghapusan seluruh tunggakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2 hingga tahun 2024. Sebuah langkah berani yang langsung mengundang perhatian publik. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kebijakan ini seperti ruang bernapas baru. Warga yang selama ini terbebani tunggakan pajak, kini bisa memulai kembali tanpa dihantui utang masa lalu. Hal ini sangat kontras dengan yang dilakukan di Kabupaten Pati. Bupati Sudewo justru mengumumkan rencana menaikkan tarif PBB P2 hingga 250%, sehingga memicu polemik di tengah publik. Eits, sebelum lanjut videonya, silakan tekan like, subscribe dulu channel YouTube Lensa Bangsa, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Yang ke-80, pemerintah Provinsi Jawa Barat menghimbau atau mengajak, karena kewenangannya ada di Bupati Wali Kota, untuk memberikan pembebasan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan perorangan untuk semua golongan terhitung 2024 ke belakang, seperti yang diberlakukan pada pajak kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan untuk membangun spirit kita, beban yang berat bagi masyarakat seharusnya diringankan, dan selanjutnya agar membangun tradisi membayar pajak sesuai dengan nilai yang ditetapkan dan tidak bersifat memberatkan kepada masyarakat. Himbauan ini mudah-mudahan bisa diikuti, dan semoga kita semua memiliki spirit yang sama bahwa Provinsi Jawa Barat harus dibangun dengan kesadaran penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat taat bayar pajak, pemerintah mampu mengelola pajak itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat itu sendiri. Saya ucapkan terima kasih, salam untuk semuanya. Langkah penghapusan tunggakan di Jawa Barat dipandang sebagai bentuk keberpihakan pada rakyat. Sedangkan rencana kenaikan tarif di Pati dianggap sebagai strategi memperkuat fiskal daerah. Perbandingan dua kebijakan ini pun menjadi bahan diskusi. Apakah prioritas utama harus meringankan beban masyarakat atau memperbesar penerimaan kas daerah? Kalau kamu sendiri lebih setuju yang mana? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau aku sih, kalaupun tunggakan PBB tidak dihapuskan, yang terpenting alokasi pajak dikelola dengan baik, sehingga dampaknya bisa dirasakan masyarakat. Hehehe. Kang Deddy Mulyadi menjelaskan penghapusan tunggakan ini mirip dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang pernah digagas pemerintah provinsi sebelumnya. Harapannya jelas, setelah beban lama dihapus, masyarakat lebih patuh membayar pajak di tahun berjalan. Dengan begitu, kepatuhan pajak bisa terbangun kembali dari nol. Menanggapi imbauan KDM, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut pihaknya baru menerima surat edaran soal penghapusan tunggakan dan denda PBB. Ia menegaskan masih perlu kajian teknis. Soal PBB, kami sudah mendapatkan surat edaran. Pak Gubernur menghimbau agar kami melakukan penghapusan denda dan pokok tunggakan PBB. Ujar Farhan usai rapat paripurna di DPRD Bandung. Farhan menambahkan, PBB penting karena jadi syarat pengalihan hak tanah. Jika PBB tidak dibayar, warga akan rugi saat ingin menjual tanah atau mengurus BPHTB. Dari Kota Bekasi, Wali Kota Tri Adianto juga merespons serupa. Ia menegaskan Pemkot akan mengkaji dulu imbauan KDM, meski prinsipnya daerah selalu mengikuti arahan pemerintah provinsi. Kami pelajari dulu, tapi prinsipnya pemerintah daerah melaksanakan kebijakan yang ada di atas, dalam hal ini gubernur.
kata Tri di kantor DPRD Kota Bekasi. Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail juga menyatakan hal serupa. Ia mendukung imbauan KDM, namun memastikan akan melibatkan tim untuk mengkaji agar tidak merugikan masyarakat. Ya, tentunya kita akan mengkaji dulu. Tapi untuk saat ini, kita pasti akan mengikuti saran dari Pak Gubernur. Hanya saja, kita akan mengkaji lebih dalam melalui tim supaya kebijakan ini tidak merugikan masyarakat, ujar JJ. Di Cirebon, langkah KDM bahkan lebih tegas. Ia meminta Wali Kota Effendi Edo membatalkan kebijakan kenaikan PBB hingga 1000% yang sempat diberlakukan. Saya mendapat penjelasan bahwa aturan tersebut dibuat pada waktu Kota Cirebon dipimpin oleh PJ dan kemudian sudah berjalan pada tahun 2025 ini. Tapi saya minta untuk aturan ini dibatalkan dan beliau menyanggupi, kata Dedi di Bandung. Kasus Cirebon menjadi contoh bagaimana gubernur langsung turun tangan untuk menyesuaikan kebijakan PBB di daerah agar tidak memberatkan warga. Berbeda dengan Bandung, Bekasi, dan Bandung Barat yang masih mengkaji, Wali Kota Tasikmalaya, Fiman Alfarezi Ramadan, menegaskan tidak bisa langsung menerapkan penghapusan tunggakan. Tentu kita akan kaji dulu arahan dari Pak Gubernur Jabar. Nanti seperti apa? Kota Tasikmalaya akan menyesuaikan postur dan pemetaan kebijakan apa yang akan diambil oleh Kota Tasikmalaya nantinya, ujar Fiman di gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Jumat 15 Agustus 2025. Fiman memaparkan, PAD Kota Tasikmalaya saat ini hanya sekitar 440 miliar rupiah lebih dari berbagai sumber pendapatan. Karena itu, Pemkot bersama DPRD sepakat untuk mengoptimalkan penerimaan termasuk dari PBB. Pernyataan ini menunjukkan dilema daerah yang masih bergantung besar pada PBB sebagai sumber utama PAD. Apakah penghapusan tunggakan bisa dilakukan tanpa melemahkan PAD? Atau tetap bertahan untuk menagih tunggakan PBB menjadi pilihan sulit yang harus diambil? Pengamat ekonomi Universitas Pasundan, Acu Fiarta Kartabi, menegaskan pentingnya kriteria jelas dalam penghapusan. Jika semua penunggak dihapuskan, kebiasaan menunggu pemutihan bisa semakin kuat. Menurut Acu Fiarta, PBB merupakan sumber penerimaan pajak terbesar di tingkat kabupaten kota, sehingga penghapusan tunggakan tanpa kriteria jelas berpotensi mengganggu pendapatan daerah. Di beberapa daerah, khususnya kabupaten, potensi pajak selain PBB relatif kecil, sehingga sangat mengandalkan PBB, ujar Acu Fiarta dikutip Tribun Jabar, Jumat 15 Agustus 2025. Ia menjelaskan, kondisi ini berbeda dengan kota besar seperti Bandung yang memiliki beragam sumber pendapatan lain, meski PBB tetap menjadi kontributor terbesar. Acu Fiarta mengusulkan agar insentif diberikan kepada wajib pajak yang membayar tepat waktu. Kalau mau memberikan penghapusan, harus ada kriteria yang jelas, tidak boleh dipukul rata. Kalau semua penunggak 2-3 tahun dihapuskan, nanti muncul kebiasaan menunggu pemutihan. Ini akan berdampak ke kepatuhan pajak di masa depan, ucap dia. Ia mencontohkan, Kota Bandung pernah memberikan pembebasan PBB untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang hanya membayar Rp100.000 per tahun. Kebijakan itu dinilai lebih tepat sasaran dibanding pemutihan tunggakan massal. Karena itu, baik kebijakan KDM maupun respon kepala daerah lain harus menimbang keseimbangan antara keringanan rakyat dan stabilitas fiskal. Kasus Bandung, Bekasi, Bandung Barat, Cirebon, dan Tasikmalaya menunjukkan satu hal,
Tidak semua daerah berada dalam kondisi fiskal yang sama. Perbedaan kondisi inilah yang membuat kebijakan pajak daerah seringkali bervariasi, meski sudah ada arahan dari gubernur. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memang memberi keleluasaan bagi daerah mengatur PBB P2. Tapi keleluasaan ini sering melahirkan kebijakan yang saling bertolak belakang. Padahal, pajak bukan hanya soal angka. Pajak terkait erat dengan kehidupan sehari-hari warga, dari jual beli tanah hingga syarat administrasi lain. Jika beban pajak terlalu berat, kepatuhan bisa turun. Sebaliknya, jika terlalu banyak keringanan, fiskal daerah bisa goyah. Tantangan terbesar kepala daerah adalah menjaga keseimbangan antara penerimaan daerah dan rasa keadilan masyarakat. Kasus Pati dan Jawa Barat memperlihatkan kontras itu dengan jelas. Dua kebijakan berbeda lahir dari kebutuhan yang sama, mengelola PBB. Apakah menaikkan tarif adalah solusi? Ataukah menghapus tunggakan lebih efektif? Jawabannya tidak sesederhana untuk memilih satu di antaranya. Yang jelas, setiap keputusan punya konsekuensi, baik bagi fiskal daerah maupun bagi kehidupan warga. Karena pajak bukan hanya soal angka, tapi juga soal kepercayaan antara rakyat dan pemimpinnya. Dan kepercayaan itu hanya akan terjaga jika kebijakan pajak dibangun di atas keadilan, transparansi, dan rasa saling percaya. Terima kasih untuk selalu menonton tayangan video dari Lensa Bangsa. Jangan lupa ditekan dulu tombol like-nya. Berikan tanggapanmu di kolom komentar terkait apapun, atau kalau kamu bingung, sebutkan saja nama kota asal daerahmu beserta kata hadir. Terakhir, bagikan postingan ini ke seluruh sosial media kamu ya. Subscribe serta follow juga semua akun sosial media kami di Instagram, Snack Video, Facebook, dan TikTok dengan nama akun Lensa Bangsa.